Judi online, saya harus katakan bahwa terkait uang 160 juta yang dianggap yang di-up oleh Cikita melalui sosial media, itu saya katakan tidak benar. Silakan nanti Cikita dan kuasa hukumnya buktikan kalau 160 juta itu dipakai oleh klien saya untuk judi online. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Silahkan tolong dibuktikan dalam waktu yang secepatnya ya. Karena apa? Karena ini menyangkut kehormatan dan martabat klien saya. Jadi jangan menyerang kehormatannya. Kalau itu fitnah, saya akan lakukan langkah hukum. Itu yang pertama saya ingin katakan. Yang kedua, saya ingin klarifikasi terkait klien saya keluar dari rumah mereka kurang lebih 4 bulan yang lalu sampai hari ini. Itu bukan persoalan judi, bukan persoalan uang 160 juta. Uang itu per Januari 2025 telah dikembalikan secara utuh dan bahkan lebih. 160 juta lebih sudah dikembalikan uang keluarga itu. Walaupun secara hukum perkawinan tidak ada uang Cikita, itu uang bersama ya. Jadi harus paham ya, kita sebagai manusia harus mengerti ketika kita sudah berumah tangga sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 kompilasi hukum Islam, itu benar-benar hak kewajibannya itu ditunjukkan dengan benar, bahwa seorang istri menikahi seorang laki-laki itu bagian daripada ibadah kepada orang tua dan Tuhannya. Karena kasihan sama orang tuanya mengijab kabulkan dia kalau dia tidak ibadah pada suaminya. Jadi siapa yang berdosa pada suaminya, bukan saja perempuan itu yang masuk neraka, tetapi orang tua yang mengijabkan dan melahirkan juga ikut masuk neraka. Itu. Jadi yang selama ini kan dilihat ya, kalau dari berita yang di-up ya kemarin ya, saya juga kaget banget sih. Maksudnya yang di-up itu kan mungkin masyarakat menilainya adalah 160 juta itu saya ambil sekaligus dan dipindahkan ke rekening bandar judi, kasarnya begitu kan ya. Itu sama sekali tidak benar, saya tegaskan, saya punya buktinya ya, tidak benar sama sekali. Karena apa? Jadi 160 juta itu saya ambil bertahap untuk pembayaran cicilan rumah dan kebutuhan rumah tangga. Jadi tidak benar, 100% tidak benar, saya berani bersumpah apapun ya. 160 juta itu saya banyak alokasikan untuk pembayaran cicilan rumah dan kebutuhan rumah tangga. Jadi itulah fakta yang sebenarnya, tapi yang beredar di masyarakat sekarang ngecapnya adalah 160 juta itu saya ambil sekaligus dan saya pindahkan ke rekening bandar judi, alias saya pakai buat main judi 100%. Itu yang menurut saya kaget sih dan ketawa doang sih sebenarnya sih pas ngeliat gitu ya, ngeliat berita itu ya. Cuma ya sudah, ini yang perlu saya luruskan ya, yang perlu saya luruskan kan, supaya ini nggak jadi fitnah gitu kan. Karena kalau jadi fitnah kan bahaya ya Bang ya, kalau fitnah ya gitu loh. Jadi itu yang mesti saya luruskan sih mengenai yang 160 juta itu. Dan ya seperti yang Abang bilang gitu ya, 160 juta itu sudah saya kembalikan full 100% pada bulan Januari 2025 sebelum saya keluar rumah. Jadi saya sudah bertanggung jawab atas pemakaian dana keluarga tersebut. Itu untuk bayar cicilan rumah dari buat setahun lah ya Bu ya. Dari tahun lalu sih buat pembayaran cicilan rumah buat setahun lah, itu pasti sih. Saya sudah kasih tahu saat itu. Setelah konfirmasi ya, itu saya konfirmasi, ini aku pakai uang kamu kemarin ini buat ini loh, buat bayar cicilan rumah loh. Tapi ya udah, dia nggak percaya atau gimana, nggak ngerti deh. Pokoknya intinya saya kasih buktinya kan, ini buat transfer rumah segini ya. Tapi nggak usah khawatir, nanti saya ada rezeki saya ganti. Oke, saya mau pertegas sebenarnya. Klien saya ini keluar dari rumah bukan ada persoalan lain, tapi ini semua karena
klien saya sudah tidak tahan lahir dan batin. Ada intimidasi, ada kekerasan. Jadi saudari Cikita ini kayak jagoan ini, ya. Dia mukul suaminya, ya. Jadi kalau ada persoalan sedikit, dia memuncak, dia punya emosi, mentang-mentang suaminya ini tidak mau melawan. Karena memang dia punya prinsip bahwa dia tidak suka pukul istri, pukul perempuan. Ya, artinya pukul istri dia tidak mau, walaupun istrinya melakukan satu kekerasan. Jadi klien saya ini sampai hari ini dikatakan ke saya bahwa dia mengalami kekerasan baik fisik maupun psikis. Inilah yang menyebabkan dia di tanggal 11, di tanggal 13 Maret ya, 13 Februari 2025 dia keluar dari rumah dengan membawa luka-luka hasil pukulan yang dilakukan oleh saudari Cikita. Dan saya ingin buktikan, ini loh buktinya. Di tanggal 13 Februari 2025 di Rumah Sakit Siloam Karawaci, ini langsung dia ke rumah sakit dan visum. Ini bukti visumnya. Jadi kita tidak mau mengada-ngada. Jadi harus paham bahwa siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Jujur, ya. Klien saya bilang apa? Selama 4 tahun dia sembunyikan perilaku ini, perilaku kekerasan, intimidasi dari Cikita maupun intimidasi dari keluarga besarnya, khususnya orang tuanya, itu pun dia sembunyikan karena dia tahu marwah rumah tangga itu mesti dijaga. Tidak boleh dia masuk ke ruang sosial tuh, tidak boleh dia di ruang publik, harus ada di ruang privat. Tapi lagi-lagi saya bilang, harusnya perempuan, setahu saya, ya, di Indonesia ini yang sembunyi tentang kekerasan itu, ya, ini malah seorang perempuan yang publikasikan. Ini kan cedera rumah tangga. Nah, dengan rasa yang terpaksa, akhirnya klien saya cerita, sebenarnya saya lah ya bang yang merasa dianiaya, saya lah yang ditimpa kekerasan. Nah inilah klien saya sudah lagi tidak pikirkan lagi soal bagaimana membangun rumah tangga itu yang mawaddah warahmah. Nah ini udah mau harus, karena ini duluan Cikita yang buka. Ya kalau dia yang jual duluan soal isu-isu fitnah seperti ini, ya mau nggak mau kebenaran harus dimunculkan oleh kita semua. Karena kita tidak mau munafik. Jadi sekali lagi saya katakan, saya warning juga ya sama Cikita, udah stop, ya sadar, adik Cikita harus sadar, beribadahlah sebagai istri, ya jangan cederai orang tuamu yang telah mengijab kabulkan engkau. Ini yang saya mau katakan, ya stop fitnah-fitnah itu, karena nanti kamu akan kena sendiri. Ya, saya belum melakukan langkah hukum nih. Ya, 1-2 hari ke depan, ya kalau tidak ada perubahan, tidak ada kesadaran yang lahir dari pihaknya Cikita, saya akan layangkan somasi tegas kepada Anda tentang apa? Yang pertama, ya tentang kekerasan dalam rumah tangga di Undang-Undang 23 tahun 2024 dan juga tentang pelanggaran Undang-Undang ITE, ya memunculkan berita bohong, menyerang kehormatan orang lain dan pencemaran nama baik. Nah ini hati-hati. Saya serius ini katakan, tolong hentikan fitnah-fitnah itu, ya. Jadi kalau kita mau membangun rumah tangga yang baik, mestinya ini harus dirahasiakan, bicarakan secara internal mestinya. Bangun kata sepakat untuk sepakat di dalam rumah tangga, jangan di-up di media, ya jangan dimunculkan di sosial media soal begini, ya ini kan rahasia perusahaan ini, ya kan, ini kan rahasia keluarga. Jangankan orang lain, jangankan publik,
orang tua sekalipun tidak boleh diberitakan tentang kejelekan suami. Itulah janji marwah, martabat, kehormatan dan wibawanya dari sebuah ijab kabul itu. Apa ya, misalkan kalau kita lagi cekcok atau lagi argumen suatu hal lah ya, apapun itulah ya, intinya suka apa ya, saat kita argumen apa segala macam, kalau misalkan kita tuh orang kan nggak suka dibantah ya. Dia sendiri tegas bilang ke saya, aku tuh orang nggak suka dibantah, gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalnya keadaannya memang salah, masa saya nggak boleh bantah, gitu kan. Nah, jadi ya dari cekcok itu ya kadang membuat emosi dia jadi meledak. Emosi dia meledak, akhirnya dia suka lepas kontrol, ya melayanglah tuh tangannya ke muka saya. Sering gitu? Beberapa kali selama 4 tahun ini, beberapa kali gitu ya. Saya berusaha untuk nahan, ya sudahlah gitu, mungkin istri saya lagi emosi atau apa, saya berusaha untuk sabar, berusaha untuk nahan. Cuma kok didiemin malah ini jadi suatu habit gitu kan ya, jadi suatu kebiasaan yang terus apalagi kalau saya nggak balas gitu kan ya, gitu. Jadi apa namanya, karena mungkin saya nggak balas, jadi makanya dia ngerasa oh ya itu habit gitu ya, jadi habit. Nah ini yang perlu diluruskan ya ibaratnya kan. Jadi ya itulah yang terjadi, dan puncaknya kemarin gitu ya, gitu ya, saat saya membelikan anak saya iPad karena tabnya dia retak ya, di situ dua hari sebelum itu ya. Anak saya ngadu ke saya bilang tabnya retak. Ya sudah kan, sebagai ayah aku ngeliat kok kasihan gitu, anak itu kan maksudnya tabnya retak, jadi saya ada rezeki, saya belikan dia iPad. Terus pas sampai Nina, iPadnya dari dia gitu ya, seneng tuh anak saya, makasih Dedi, dia main langsung. Dari situ kita ada cekcok soal iPad loh. Alasannya bilang, kenapa kamu nggak izin nama aku dulu beli iPad? Loh, ini kan belinya buat anak kita loh. Ya seharusnya ini kan bukan hal besar yang harus kita perdebatkan, gitu loh. Ini kan buat anak kita bersama loh. Itu aku beliin dia. Kecuali kalau aku beliin iPad buat orang lain, ya oke lah. Berarti kan aliran dana itu kan ke orang lain, itu memang harus izin, gitu kan. Nah ini kan buat anak sendiri, gitu loh. Kenapa harus izin gitu kan? Ya dari situ kita cekcok, akhirnya saya berargumen dengan dia, melayang lagi tangannya sampai pelipis saya berdarah gini. Sini nih. Pelipis saya berdarah gitu ya, kena cincin kali ya. Kan dia kalau mukul kan membabi buta begitu kan ya. Saya cuma kayak nangis aja. Ya kena lah di sini akhirnya pelipis. Berdarah lah di sini ya. Dari situ saya pikir udah ini I think is enough ya. Maksudnya saya putuskan akhirnya besoknya saya keluar rumah. Anak gimana pas lagi cekcok begitu? Anak langsung diamanin ke bawah, gitu ya. Langsung diamanin ke bawah. Jadi ya itu dia. Jadi itulah yang terjadi. Alasan utama saya keluar rumah tuh itu sebenarnya. Ya pasti ada intervensi dari keluarga ya, gitu ya. Jadi ya itu sudah berlangsung lama. Sudah berlangsung 4 tahun saya benar-benar keep ini rapat-rapat, karena tugas seorang kepala keluarga kan menjaga marwah ya, marwah keluarga. Nggak boleh urusan keluarga itu kan yang tadi seperti abang bilang adalah urusan private yang tidak boleh keluar, even ke orang tua pun tidak boleh sebenarnya kan. Tapi pada kenyataannya udah vulgar ke orang tua kan, gitu loh. Dan akhirnya makin vulgar sekarang seluruh Indonesia udah tahu kan. Dan yang buka bukan saya ya, saya udah capek-capek untuk rapat-rapat ini, gitu ya, untuk nggak keluar kemana-mana, tapi malah istri saya yang membuka itu ke ruang publik. Ya di situ yang saya sayangkan, karena apa? Ya kalau saya mikir panjang sebenarnya, mikirnya anak, gitu. Anak bagaimana itu jejak digital 10-15 tahun ke depan itu akan capture terus kan. Oke, sekarang nih anak masih kecil gitu loh, kita masih jagain. Kalau dia udah SMA, udah kuliah, masa kita tetap jagain duduk di tempat duduk dia sekolah untuk ngejaga supaya dia nggak dibully gara-gara berita ini? Pikir nggak panjang sampai sana? Pikir nggak istriku panjang sampai sana?